Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 IF1101 Statistika akan mempresentasikan final project kami yang beranggotakan saya sendiri, Dio Gibran Pramana, ada Wahyu Bagus Setiawan, ada Arvel Mahsa Atalah, ada Iskian Kevin, dan Naufal Zaki. Next. Jeruk purut, jeruk bali, dan jeruk nipis merupakan tanaman tropis yang memiliki karakteristik daun unik. Dalam penelitiannya ini, dilakukan analisis morfologi daun dengan fokus pada dua parameter utama, yaitu panjang dan lebar daun. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi variasi ukuran antar ketiga jenis daun dan mengeksplorasi pola distribusi data sebagai dasar pemahaman lebih lanjut mengenai morfologi tanaman jeruk. Data dikumpulkan dari 200 sampel daun untuk menghasilkan analisis yang representatif dan komprehensif. Next. Statistical descriptive datanya seperti ini. Ini terkait jeruk bali ya. Ini panjang daun bali rata-ratanya 12 cm, medianya 12,45, lalu modusnya 13. Dan range-nya 7. Lalu ada lebar daunnya rata-rata 5 cm, medianya 5 cm juga, dan modusnya 6. Next. Perbandingan dengan jeruk nipis, panjang daun jeruk nipis itu rata-ratanya 7,8 cm, medianya 7,7, modusnya 6,9. Lalu lebar daunnya jeruk nipis rata-ratanya 4 cm, medianya 4, modusnya 4 juga. Next. Lalu ada jeruk purut, panjang daunnya rata-rata 10 cm, medianya 10,7, lalu modusnya 10. Ada lebar daunnya median 6, modusnya 6, dan rata-ratanya 5 cm. Terkait statistical descriptive data sudah, bisa lanjut ke bagian yang lain. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada analisis data dengan distribusi data. Di page ini ada density plot. Density plot yang menunjukkan distribusi ukuran panjang dan diagonal dari 3 jenis daun. Area sumbu X menjelaskan mengenai ukuran panjang, lebar, dan diagonal daun yang akan dihitung seberapa sering ukuran tersebut ditemukan pada pengukuran yang kemudian diinputkan pada dataset yang ditunjukkan dengan density atau digambarkan dengan sumbu Y. Ukuran dengan dataset terbanyak diperoleh data lebar daun. Lebar daun dengan kisaran 5,5 cm paling sering ditemukan pada saat pengukuran, sedangkan untuk dataset terendah diperoleh data panjang daun. Panjang daun dengan kisaran 6,1 cm paling jarang kami temukan pada saat pengukuran. Berikut merupakan grafiknya. Dan next. Dan selanjutnya ada scatter plot. Panjang daun dengan rentang 5 cm hingga 15 cm diukur di sumbu Y atau vertikal yang menunjukkan variasi ukuran panjang daun dari spesies yang diteliti. Titik-titik yang lebih tinggi pada sumbu Y menunjukkan panjang daun yang lebih besar. Lebar daun dengan rentang 2 cm hingga 8 cm diukur di sumbu X atau sumbu horizontal. Titik-titik yang lebih jauh kanan menunjukkan lebar daun yang lebih besar. Kemudian scatter plot menunjukkan pola hubungan yang kuat antara panjang dan lebar daun. Lebar daun cenderung meningkat seiring dengan panjang yang meningkat. Dan plot yang menunjukkan hubungan antara diagonal dengan panjang dan lebar dapat memberikan gambaran lebih lanjut tentang bentuk daun. Jika ada pola linear, ini menunjukkan bahwa ukuran diagonal berhubungan dengan panjang dan lebar daun. Next.
Kemudian histogram tentang data yang kami teliti. Untuk yang warna biru yaitu histogram lebar daun, untuk yang warna hijau histogram panjang daun, dan untuk yang warna ungu histogram diagonal daun. Berikut gambarnya dan berikut penjelasannya. Histogram lebar daun, sumbu X lebar daun dalam cm berkisar antara 2 hingga 8 cm. Sedangkan sumbu Y jumlah frekuensi dari lebar daun. Histogram ini menunjukkan distribusi lebar daun dari dataset. Kemudian ada histogram panjang daun. Sumbu X yang merupakan panjang daun berkisar antara 5 cm hingga 15 cm. Sedangkan sumbu Y merupakan jumlah frekuensi atau count yang dari panjang daun. Histogram menggambarkan distribusi panjang daun. Puncak di histogram menunjukkan panjang daun yang paling umum dalam dataset. Dan ada yang terakhir, histogram diagonal daun yang berwarna ungu. Di sumbu X adalah diagonal daun dengan rentang yang umumnya mengikuti ukuran panjang dan lebar. Sedangkan sumbu Y adalah jumlah frekuensi yang dari diagonal daun. Histogram ini menunjukkan distribusi ukuran diagonal daun. Next. Dan yang page ini akan disampaikan oleh teman saya. Oke, saya akan lanjutkan untuk mempresentasikan analisis data korelasi. Di sini ada korelasi lebar daun dengan panjang daun yang memiliki nilai korelasi yaitu 0,517, yaitu korelasi positif sedang. Lalu ada menunjukkan hubungan positif yang cukup kuat. Artinya semakin besar lebar daun, ada kecenderungan panjang daun juga meningkat. Namun hubungannya tidak terlalu kuat karena masih di bawah 0,6. Lanjut. Lalu ada korelasi lebar daun dengan diagonal daun. Nilai korelasi sama dengan 0,661, yaitu korelasi positif kuat, menunjukkan hubungan positif yang kuat. Semakin besar lebar daun, diagonal daun juga cenderung meningkat secara signifikan. Lalu ada korelasi panjang daun dengan diagonal daun. Memiliki nilai korelasi 0,984, yaitu korelasi positif yang sangat kuat, menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat, hampir sempurna. Semakin besar panjang daun, diagonal daun juga akan meningkat dengan proporsi yang sangat mirip. Ini adalah korelasi terkuat di antara ketiga pengukuran. Next. Dan untuk gambar yang pertama adalah perhitungan korelasinya, lalu di gambar kedua ada visualisasi korelasinya. Oke, baik, di sini saya Ohi Bagusawan akan melanjutkan di analisis data box plot. Di bagian jeruk Bali memiliki median lebar daun sekitar 5,8 cm. Kedua menunjukkan variasi yang cukup besar pada box yang lebar. Tiga, rentang data dari sekitar 3 cm hingga 8,5 cm. Terus keempat, box plot yang simetris menunjukkan distribusi data yang cenderung normal. Lalu pada jeruk nipis, pertama memiliki median lebar daun sekitar 4,2 cm. Kedua, ada variasi data relatif kecil dalam kurung box yang lebih pendek, atau bisa dibilang box yang lebih pendek. Terus ketiga, ada rentang data dari sekitar 3,5 cm hingga 4,5 cm. Keempat, ada box plot paling kompak dibanding jenis lainnya, menunjukkan keragaman ukuran daun. Lalu jenis jeruk ketiga itu jeruk purut. Pertama, memiliki median lebar daun sekitar 5 cm. Kedua, variasi data cukup besar atau bisa dibilang box yang lebih lebar. Ketiga, ada rentang data dari sekitar 3,7 cm hingga 7 cm. Keempat, memiliki beberapa outlier di bagian atas. Lanjut. Lalu perbandingan antara jenis jeruk tadi itu adalah pada jeruk Bali memiliki ukuran daun yang paling besar dan variasi paling tinggi. Kedua, pada jeruk nipis memiliki ukuran daun paling kecil dengan variasi paling rendah. Ketiga, ada jeruk purut yang memiliki ukuran menengah dengan variasi yang cukup besar. Lalu terdapat perbedaan yang jelas dalam distribusi lebar daun antara ketiga jenis jeruk ini. Dan dapat bisa dilihat di box plot lebar daun berdasarkan jenis ini. Yang warna oranye itu adalah jeruk Bali, yang warna ungu
kita kasih untuk jeruk nipis, dan warna kuning itu untuk jeruk purut. Selesai. Lanjut. Baik, slide berikut ini mengenai dokumentasi yang kami paparkan mengenai penelitian kami. Jadi pertama kami melakukan observasi di lingkungan sekitar mengenai daun-daun dari 3 jenis buah ini yang akan diteliti atau dianalisis. Kemudian kami kumpulkan menjadi 3 jenis daun yang tadi meliputi daun jeruk purut, jeruk nipis, dan jeruk bali. Kami kumpulkan menjadi 1 yang kemudian kami ukur panjang, lebar, dan diameternya secara berkelompok. Dari hasil analisis kami dapat kami simpulkan bahwa kesimpulan yang kami dapatkan dari analisis ini adalah dalam mengeksplorasi data, kita dapat menggunakan berbagai macam benda untuk dijadikan objek penelitian. Selain itu, adanya teknologi yang sudah berkembang di zaman sekarang ini juga bisa mendukung dilaksanakannya penelitian, sehingga dapat memperoleh hasil dalam kurun waktu yang singkat. Hasil analisis juga menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam morfologi daun dari ketiga jenis jeruk. Jeruk nipis memiliki keragaman ukuran daun yang paling kecil, sementara jeruk bali dan jeruk purut menunjukkan variasi yang lebih besar dengan beberapa outlier. Hubungan korelasi yang kuat antara panjang, lebar, dan diagonal daun menegaskan konsistensi proporsi dalam spesies daun jeruk. Selain itu, analisis yang telah kami uji ini juga menunjukkan bahwa eksplorasi data memungkinkan kita untuk menjadikan berbagai macam benda sebagai objek penelitian. Ya, kurang lebih sama seperti yang ada di atas. Dan mungkin sekian paparan mengenai tugas besar final proyek kami, matkul statistika. Waktu dan tempat saya persilakan kembali kepada Mas Dio. Oke, begitu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.